Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak, ini tadi kita sudah berjumpa walaupun lewat udara. Nah, ini untuk hari ini saya akan menambahkan materi hari ini. Yang pertama adalah materi menumbuhkan sikap positif yang akan diulas pada jam ini adalah yang pertama kejujuran, yang kedua kemandirian, yang ketiga saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan. Perlu diketahui oleh anak-anak, untuk sikap positif ini ada hubungannya dengan kejujuran. Ini saya gambarkan mencetuskan kejujuran dengan tema aku anak yang jujur. Dalam hal ini anak-anak sekarang bisa dikatakan aku calon siswa SMK PGRI 3 yang jujur. Maka dari itu, untuk mengawali itu, bagaimana kita itu membangun adanya kejujuran. Kejujuran ini adalah perlu adanya karakter yang merupakan akhlak atau budi pekerti yang dimiliki seseorang yang akan membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Karakter inilah yang kita harus punyai sejak dini, yang harus kita kuasai. Karena kejujuran ini ada hubungannya dengan karakter yang ada. Lah, karakter yang ada ini akan terbentuk dari pengalaman yang diperolehnya melalui penglihatan. Contohnya anak-anak melihat HP. Mohon untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Yang kedua, melalui pendengaran. Sama-sama kita mendengarkan. Mohon kepada anak-anak mencari, ini yang saya dengarkan bermanfaat apa tidak, walaupun sama-sama mendengarkan di dalam HP. Contoh, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dengan lagu yang sekiranya akan merusak kewibawaan kita, atau mungkin dengan mendengarkan lagu itu akan tidak menjadi lebih baik. Nah, ini lebih baik kita sama-sama mendengarkan, mohon mendengarkan yang baik-baik. Ada lagi melalui perasaan. Nah, sama-sama perasaan ini mohon kita rasakan perasaan yang positif saja. Bahkan
kita akan diperoleh dari sentuhan. Ya, ini namanya sentuhan itu bisa nyata atau bisa perkataan. Sentuhan melewati perkataan itu apa? Sentuhan yang baik, sentuhan yang halus dengan tujuannya untuk memperbaiki perilaku kita. Sentuhan dengan benda, ini benda membahayakan atau tidak bisa kita lihat. Contoh, kita akan menginjak duri. Nah, itu lain dengan kita akan menginjak batu atau tanah. Ya, maka dari itu sama-sama sentuhan baik tingkah laku perkataan, ini mohon kita juga harus bisa menyeleksi yang namanya sentuhan yang positif. Nah, ini nanti kalau sudah terjadi, maka kejujuran akan terwujud. Karena apa? Kejujuran di sini merupakan tingkah laku yang mencerminkan tingkah yang sebenar-benarnya. Kita berbuat, kita bertindak harus melihat situasi dan kondisi. Kenapa kok kita memilih yang jujur? Karena di sini dijelaskan kejujuran itu kebanyakan pasti ada hubungannya dengan kebaikan. Maka dari itu kita harus melihat karakter seseorang. Dari perkataan itu saja, orang jujur atau tidak itu kadang-kadang sudah kelihatan. Contoh, orang yang jujur biasanya akan jauh dengan kebohongan. Sedangkan orang yang tidak jujur biasanya akan menimbulkan kebohongan. Nah, ini perlu kita ketahui, untuk kejujuran kita harus berusaha semaksimal mungkin demi menunjukkan atau menciptakan kebaikan kepada perilaku kita semuanya. Maka dari itu untuk anak-anak, nanti kalau sudah berada di SMK PGRI 3 Kota Blitar, saya harapkan kejujuran nomor 1. Kejujuran, kedisiplinan, karena banyak anak-anak yang tidak jujur akhirnya membohongi orang tua. Biasanya diberi uang untuk membayar SPP, ternyata habis digunakan untuk memberi pulsa. Nah, ini yang menyebabkan antara anak-anak dan keluarga akan menjadikan masalah. Nah, ini. Terus sekarang bagaimana cara membangun karakter kejujuran pada diri kita sendiri atau anak? Yang pertama, asuhlah anak dengan kasih sayang. Ini jelas. Kalau di rumah, yang menjadi orang tua anak-anak adalah orang tuamu, ayah dan ibu. Namanya kasih sayang itu luar biasa. Tidak ada yang membandingi namanya sayangnya orang tua kepada anak. Nah, ini anak-anak nanti dititipkan ke SMK PGRI 3 Kota Blitar juga demikian.
Selama menjadi siswa SMK PGR 3 Kota Blitar, nanti yang menjadi orang tua adalah bapak ibu guru. Ini sama sebetulnya dengan orang tuamu di rumah. Jadi nanti kalau anak-anak membuat kesalahan atau mungkin akan melanggar tata tertib yang ada di sekolah, orang tuamu yang ada di sekolah, bapak ibu guru, itu yang akan membimbing kamu. SMK PGR 3 Kota Blitar, bapak ibu gurunya sabar-sabar semua, sayang-sayang kepada anak-anak, dengan tujuan nanti supaya anak-anak bisa mencapai tujuannya semaksimal mungkin. Yang kedua selanjutnya, ini siswa atau anak diberikan nilai-nilai kejujuran ini dengan adanya menanamkan perilaku yang jujur kepada anak. Nah, ini saya harapkan kejujuran tetap kunci nomor 1 untuk membentuk karakter kejujuran terhadap anak. Yang ketiga, jadilah model yang baik. Ini maksudnya orang tua untuk mengasuh anak ini harus menjadi contoh terlebih dahulu. Ya, anak harus dilatih dengan jujur, siswa juga harus dilatih dengan jujur. Mohon untuk anak nanti, karena sekarang itu musimnya sudah musim IT yang luar biasa, dan ini adalah banyak biaya yang harus dikeluarkan, maka untuk penggunaan apapun, penggunaan uang dan lain sebagainya, mohon anak-anak nanti jujur terhadap orang tua di rumah dan jujur terhadap orang tua yang ada di sekolah, yaitu bapak dan ibu gurunya masing-masing. Ya, itu yang selanjutnya yang perlu ditanamkan lagi adalah membiasakan jujur pada dirimu sendiri. Nah, ini penting sekali. Kamu harus mulai dari sekarang, bahkan yang kemarin-kemarin sejak SD, TK, bahkan ada yang PAUD, ini dengan bapak ibu guru pasti diajari dengan kejujuran. Nah, sekarang sudah waktunya di SMK, kamu harus sudah sadar bahwa kejujuran harus muncul dari dirimu sendiri. Ya. Terus yang selanjutnya itu adalah sifat untuk berempati kepada sesama, untuk menunjukkan sikap tulus dalam diri siswa atau anak. Nah, ini ada hubungannya dengan keikhlasan. Ya, ada hubungannya dengan keikhlasan. Maka dari itu namanya ikhlas. Anak-anak nanti kalau bersekolah di SMK PGRI 3 Kota Blitar nanti hanya dengan ikhlas, dengan niat untuk menambah ilmu, menghilangkan kebodohan, jadi tidak ada embel-embelnya imbalan dari siapapun. Itu yang perlu ditanamkan kepada anak-anak. Nah, terus selanjutnya yang kedua ada kemandirian. Ini sangat penting ditanamkan kepada anak-anak juga. Nah, ini perilaku seorang untuk hidup dengan usaha nanti tergantung pada orang, tidak tergantung kepada orang lain. Ini yang dinamakan dengan sifat kemandirian. Jadi kita hidup ini ya berusaha untuk kita sendiri, walaupun istilahnya kita hidup itu harus sebagian dari makhluk sosial. Itu memang tidak bisa dimungkir lagi. Tetapi yang namanya kemandirian harus ditanamkan. Kita berusaha untuk hidup
untuk mandiri dengan tidak memberatkan orang lain sebisa yang kita laksanakan. Contohnya, kita mencuci pakaian itu kita laksanakan tanpa bantuan orang lain sudah bisa. Tapi yang sekiranya kita tidak bisa, maka perlu dengan orang lain atau bantuan orang lain. Karena kita itu hidup di dunia ini memang semuanya itu disebut dengan makhluk sosial yang perlu dengan bantuan orang lain. Ini. Terus sekarang selanjutnya kita memasuki ke ciri-ciri kemandirian yang ada. Ya, ini yang pertama adalah pengendalian diri, yaitu mampu mengatasi permasalahan dengan hati yang jernih dan perasaan emosional. Jadi kita itu perlu sabar untuk mengatasi permasalahan. Mungkin permasalahan nanti akan muncul kamu setelah di SMK PGRI 3 Blitar. Mungkin sewaktunya membayar SPP ternyata orang tuamu belum punya. Nah, ini menjadi masalah. Nah, ini kamu harus sabar. Bagaimana? Lah nanti kalau dipanggil oleh wali kelas gimana, Pak? Kamu matur dengan wali kelas, Pak, Bu, ibu saya belum bisa membayar. Nanti datang ke sekolah, musyawarah sekolah akan memberikan solusi. Nah, itu. Terus yang kedua, kamu harus progresif atau ulet menghadapi segala sesuatu dengan penuh ketekunan dan ketelitian. Ini sangat perlu ditanamkan pada anak-anak, terutama nanti anak-anak yang masih menjadi siswa baru. Ya, jadi perlu adanya ketekunan. Kamu banyak belajar, ya harus belajar dengan tekun. Selain itu, kamu harus teliti dan paham apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu yang ada di sekolah. Yaitu selanjutnya yaitu ciri-ciri kemandirian, yaitu kemantapan diri, percaya terhadap kemampuan diri dan menatap masa depan dengan optimis. Jadi anak-anak nanti untuk SMK terutama ini harus optimis. Saya nanti setelah lulus harus bisa kerja sesuai dengan jurusan yang ada. Contoh jurusan TKJ. Saya nanti setelah lulus dari SMK sini harus bisa membuat program yang diajarkan dari Bapak Ibu Guru SMK PGRI 3 Blitar. Saya harus kuasai setelah saya lulus dari SMK sana. Nah, ini perlu diketahui oleh calon siswa SMK PGRI 3 Blitar. Ya. Terus selanjutnya juga inisiatif. Kamu mampu berpikir dan bertindak secara kreatif dan penuh inisiatif. Menciptakan pemikiran, inisiatif itu ya penciptaan sesuatu yang harus kamu gali dari pikiran kamu sendiri. Ya, kamu nanti pokoknya jurusan di sini jurusan akuntansi, kamu bisa pembukaan masalah keuangan dengan baik. Bagaimana pengelolaan uang secara baik itu, umpamanya nanti kamu kerja di bank. Oh, saya harus melamar di bank sana. Itu namanya berpikir, ya, secara kreatif, dan nanti inisiatifnya kamu harus bertindak lebih lanjut, bekerja di sana dan lain sebagainya. Jurusan yang lain juga demikian. Nih. Terus sekarang selanjutnya bagaimana kita untuk menumbuhkan kemandirian. Di sini disebutkan melakukan latihan-latihan keterampilan. Jelas kamu nanti di SMK PGRI 3 Blitar akan diberi pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan jurusanmu. Banyak UTKP, masalah perkantoran, surat dan lain sebagainya, mengarsip surat itu nanti akan diajari di situ. Akuntansi juga demikian. Kamu nanti akan diajari oleh
pakar-pakar akuntansi yang ada di SMK PGRI 3 Blitar. Demikian juga untuk jurusan yang lain sama semuanya di latar belakangi dengan sesuatu sesuai dengan jurusan yang ada. Itu ya. Terus yang selanjutnya berusaha untuk tidak mengandalkan bantuan orang lain. Ini sama seperti tadi. Kamu sebisanya harus bisa berusaha untuk mengatasi permasalahan sendiri dengan seusaha semaksimal mungkin. Nah, selanjutnya yaitu berusaha untuk percaya pada dirimu sendiri. Jadi kamu tidak boleh minder kalau nanti menjadi siswa SMK PGRI 3 Blitar, ya. Kamu harus optimis. Saya harus bangga di sana. Bagaimanapun juga itu adalah sekolah saya yang akan mengantarkan saya ke follow up. Jadi ke jenjang berikutnya. Mungkin masalah pekerjaan dan lain sebagainya, bahkan akan melanjutkan kuliah juga bisa di situ, ya. Terus yang perlu yang dikuasai untuk SMK itu adalah menanamkan sikap pantang menyerah dan menghadapi permasalahan itu, ya. Jadi kita nanti juga diajarin di sana bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di dunia kerja, industri dan lain sebagainya. Nah, ini yang terakhir adalah saling menghargai, menghormati keragaman yang ada, ya, untuk menunjukkan suatu persatuan. Nah, ini saya gambarkan di sini ada beberapa gambar masyarakat, diantaranya di situ ada masyarakat Bali, Jawa, terus di situ Dayak, Madura, dan itu adalah mungkin Minangkabau. Ini adalah menunjukkan bahwa kita saling menghargai itu. Nah, ini kenapa kok dikatakan hal semacam ini? Iya, karena kamu nanti di sekolah SMK PGRI 3 Blitar itu nanti berbagai ragam, ya, berbagai aneka ragam yang ada di sana. Ada orang Jawa, ada orang Madura, mungkin ada orang Jawa Tengah, bahkan ini yang dari luar Jawa juga ada. Jadi tolong kita sama-sama saling menghargai, ya. Paling tidak kita menghormati dan menghargai sesama teman itu, karena beda suku, beda bahasa itu perlu kita tanamkan di sana. Menolong teman tanpa membedakan. Nanti anak-anak tidak boleh membedakan. Itu orang Madura, itu orang Bugis, itu orang Kalimantan, itu orang Jakarta. Saya orang Jawa, jadi saya harus berteman hanya dengan orang Jawa, tidak boleh. Di SMK PGRI 3 Kota Blitar harus bersatu semuanya. Yaitu yang selanjutnya menumbuhkan semangat persaudaraan. Nah, ini yang perlu kita laksanakan di sana juga demikian. Saling tolong menolong. Wes, orang Jawa, orang Madura, orang Kalimantan, bila ada masalah itu harus saling tolong menolong. Contohnya waktu upacara ada yang pingsan, nah itu tidak usah melihat itu orang apa itu, orang Madura atau orang Jawa, tidak usah. Kamu cepat untuk menolong yang pingsan itu dibawa ke UKS. Ini yang perlu ditanam pada anak-anak. Nah, ini di Indonesia sudah dicontohkan, ya. Di sana ada istilahnya Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu jua. Nah, ini sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu. Kita saling tolong menolong, kita saling bekerja sama demi menciptakan persatuan. Nah, ini untuk anak-anak. Untuk materi yang pertama ini saya kira cukup sekian. Kepada anak-anak, mohon nanti setelah pembelajaran ini berakhir, nanti akan ada pertanyaan yang harus diisi kepada anak-anak dan nanti disetorkan ke admin SMK PGRI 3 Kota Blitar. Terima kasih kepada anak-anak. SMK bisa, SMK hebat, kreatif,
mandiri bisa menciptakan sesuatu. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.